Selamat malam, sahabat Naikol GPIB. Kita berjumpa kembali pada saat ini. Tidak terasa Tuhan sudah menyertai kita di hari terakhir bulan September. Dan kita sudah bekerja dari pagi sampai malam. Dan sekarang sebelum kita masuk dalam istirahat, biarlah kita teduh sebentar, hening sebentar bersama dengan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, betapa kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah menjaga melindungi kami dari pagi sampai pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Engkau sudah hadir dalam semua kerja dan karya kami. Dan sebentar kami akan masuk di dalam istirahat. Sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kekuatan firman-Mu meneguhkan kami bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Dan ketika kami masuk dalam istirahat kami juga tahu Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Berilah kebenaran firman-Mu pada saat ini, karena kami anak-anak-Mu sudah rindu untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 4, ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya lagi, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah menariknya keluar, tangannya kena penyakit kulit, putih seperti salju. Sesudah itu ia berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ia menariknya keluar, tangan itu putih seperti bagian badan yang lain. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menangkap pesan dari mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada pesan mujizat yang kedua. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya di tanah yang kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sahabat Naikol yang saya kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini mengemukakan tentang panggilan dan pengutusan atas Nabi Musa. Saya mau katakan begini, ketika seseorang dipanggil dan diutus oleh Tuhan, tidak semuanya bersorak gembira atas panggilan dan pengutusan itu. Ada banyak orang menyampaikan berbagai macam alasan. Tetapi ada juga dengan penuh sukacita menyambut panggilan dan pengutusan Tuhan. Seperti Abraham ketika dipanggil, dia tidak mengemukakan keberatannya, dia mengikuti panggilan Tuhan itu. Kita juga bisa belajar dari Nabi Yesaya ketika dengan lantang mengatakan, ini aku, utuslah aku. Tetapi ada sementara yang lain tidak seperti itu. Kita bisa lihat apa yang terjadi dalam diri Musa. Ketika dia dipanggil, yang ada dalam diri dia adalah ketakutan. Takut berhadapan dengan situasi berat di medan pelayanannya, berjumpa dengan Firaun. Bukan saja takut, tetapi Musa juga menyadari akan keterbatasannya. Karena kita tahu bersama bahwa Firaun dengan segala pemerintahannya, lalu Musa yang sudah 40 tahun berada di Midian, bukan masalah yang ringan bagi Musa berhadapan dengan panggilan dan pengutusan Allah. Lalu Musa juga melihat, bukan saja keterbatasannya, tetapi dia juga melihat apa yang dipunyai oleh Firaun, betapa berkuasanya Firaun. Dan apa yang dilakukan Musa kepada Tuhan. Dia menyatakan dia tidak bisa. Dia berhadapan dengan situasi
traumatik. Kita tahu bersama bahwa dia pernah ditolak oleh bangsa Israel. Tetapi kita tahu juga Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti. Sekali dia mengutus, sekali dia memanggil, dia berada di dalam kemauan yang kuat untuk terus memanggil milik kepunyaannya dan mengutus milik kepunyaannya, yaitu Musa. Dan ketika Musa dipanggil, berbagai macam Allah menyatakan penyertaannya. Bahkan Allah mengatakan kepada Musa, apa yang ada padamu? Musa mengatakan tongkat, dan tongkat itu dirubah menjadi ular. Lalu sekarang mujizat yang kedua dinyatakan, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dan ketika Musa memasukkan tangannya dan keluarkan tangannya, ternyata di situ dia berhadapan dengan penyakit. Begitupun diulang oleh Tuhan. Tuhan mau mengatakan kepada Musa bahwa ketika dia mengutus Musa, dia tidak akan membuat Musa berjalan sendirian, tetapi dia akan menyertai Musa. Dan saudara-saudara, kalau kita ikuti cerita ini lebih lanjut, Musa pun melakukannya, dan penyertaan Tuhan, jaminan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Saudara, sebelum kita memasuki istirahat malam ini, kita diingatkan, oke, kita punya pengalaman traumatik, kita pernah ditolak dalam pelayanan, kita mungkin pernah tidak dianggap, kita mungkin tidak diperhitungkan, tapi belajar bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk terus memanggil dan mengutus kita. Dia akan memperlengkapi kita. Dia begitu mengerti tentang Musa, dia juga mengerti tentang saudara dan saya. Dia tahu kita pernah ditolak, dia mau memulihkan kita, menyembuhkan kita. Dan dia juga melengkapi kita dengan jaminan penyertaannya. Biarlah ketika kita istirahat, tidur malam ini, kita diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa jaminan penyertaan Tuhan akan menjaga, melindungi kita, dan juga tugas pengutusan itu mari kita terima dengan penuh sukacita karena Tuhan akan menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Sahabat Naikol, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau beristirahat, biarlah Tuhan terus menjaga kami, dan jaminan penyertaan Tuhan, kami imani dalam perjalanan hidup kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Dan biarlah Tuhan, kami terus berjalan, mendengar akan panggilan, dan melakukan pengutusan di dalam ketaatan kepadamu, karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih juga atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah kami lakukan hari ini. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang masih bekerja sampai pada malam hari ini. Tuhan juga jaga dan lindungi mereka, dan di tengah-tengah kesibukan pekerjaan malam ini mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbaharlah hidup kami, karena kami senantiasa bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Demikian Naikol pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Shalom. Salam kenal dari kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat. Saat ini gedung gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama.
Oleh sebab itu, kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman perkaka jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun. Serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami. Bagi ibu bapak, saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera. Atau jika ibu bapak, saudara berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.